Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zuhril Mahbub Al-Firdaus. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah-kaidah sosial saat bermedia sosial. Media sosial merupakan wadah seorang untuk bersosial melalui telepon genggam seluler dengan aplikasi tertentu untuk sarana komunikasi dan mencari informasi. Yang pertama yang saya jelaskan yaitu tentang kaidah kesopanan. Kaidah kesopanan yaitu kaidah sosial yang merujuk pada tingkah laku manusia dalam bermedia sosial. Yang pertama yaitu menghargai orang lain dengan tidak mengumbar privasi orang lain. Yang kedua yaitu izin kepada orang yang memiliki hak milik ketika mau merepost atau mengcopy paste. Yang ketiga menghindari berkomentar untuk provokasi atau menebar kebencian. Yang keempat yaitu beretika baik dalam berkomunikasi, terutama orang yang lebih tua. Yang kelima yaitu dilarang memposting sesuatu di media sosial yang berbau pornografi atau bersifat merugikan orang lain. Yang berikutnya yaitu kaidah kesusilaan. Kaidah kesusilaan merupakan kaidah sosial yang merujuk pada hati nurani manusia dalam bermedia sosial atau bersosial. Yang pertama yaitu menggunakan sosial media sebagai sumber sarana bermanfaat. Yang kedua yaitu menggunakan bahasa baik dan sopan ketika berkomunikasi. Yang ketiga yaitu menggunakan media sosial dengan tidak melakukan penipuan dan pembohongan publik. Yang keempat yaitu menggunakan media sosial dengan tidak mengganggu pengguna lain. Yang kelima yaitu meminta maaf ketika sengaja atau tidak sengaja melakukan kesalahan saat bermedia sosial. Yang selanjutnya yaitu kaidah kepercayaan. Kaidah kepercayaan adalah kaidah sosial yang merujuk pada kepercayaan spiritual yang dimana kaidah tersebut berisi larangan atau perintah dari Tuhan. Yang pertama yaitu menggunakan media sosial untuk menebar kebaikan seperti dakwah spiritual. Yang kedua yaitu tidak memposting hal-hal terkait dengan unsur sara. Yang ketiga yaitu dilarang memposting dengan mengumbar aurat bagi wanita muslim. Yang keempat yaitu menjauhi konten-konten pornografi pada media sosial dan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Yang kelima yaitu tidak memposting sesuatu dengan niat ria atau pamer untuk membuat orang lain iri atau dengki karena. Yang berikutnya yaitu kaidah hukum, yaitu kaidah sosial yang merujuk pada aturan-aturan yang dibuat dan disahkan oleh pemerintah yang bersifat memaksa agar ditaati oleh masyarakat dan ada pemberian sanksi atau hukuman ketika ada masyarakat yang melanggar aturan tersebut. Yang pertama yaitu menghindari atau menghina atau mencemari nama baik seseorang atau instansi. Yang kedua yaitu menebar berita bohong atau hoax yang tidak diketahui sumber kejelasannya. Yang ketiga yaitu menebar informasi berkaitan dengan sara, suku, ras, dan agama. Yang keempat yaitu menggunakan media sosial untuk sarana penipuan atau pembohongan publik. Yang kelima yaitu menggunakan media sosial sesuai dengan arahan atau aturan pemerintah yang berlaku agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan pelanggaran kaidah sosial dan sanksinya. Yang pertama yaitu kaidah sosial kesopanan. Contohnya yaitu tidak menghargai orang lain saat berkomunikasi, terutama orang yang lebih tua, dengan bahasa kasar atau tidak beretika. Sanksi dari pelanggaran tersebut yaitu dikucilkan atau mengurangi nilai-nilai kesopanan dalam diri. Yang berikutnya adalah kaidah sosial kepercayaan atau agama, yaitu melihat konten pornografi atau video pornografi. Sanksi dari sanksi dari pelanggaran tersebut yaitu kecanduan, masalah mental, dosa, menjauhkan rezeki, dan pertanggungjawaban di akhirat. Yang selanjutnya yaitu kaidah kesusilaan, yaitu tidak respeknya atau tidak peduli dengan orang-orang yang membutuhkan di kalangan media sosial. Sanksi dari penyesalan atas hal tersebut yaitu hilangnya respek atau penyesalan
ketika seseorang mempunyai hal untuk dibagikan, tapi orang itu tidak sempat membagikan hal yang dia punya. Yang selanjutnya yaitu pelanggaran kaidah hukum, yaitu menghina atau mencemarai nama baik seseorang atau instansi. Hukuman atau dari pelanggaran tersebut yaitu dapat dikenakan pasal dan dapat dijerat hukum dengan sesuai aturan-aturan yang berlaku. Selanjutnya saya juga akan bercerita tentang pengalaman saat bermedia sosial, yaitu ketika saya memposting sesuatu tentang agama atau dakwah-dakwah spiritual, maka banyak bermacam-macam tanggapan dari orang lain dengan mengejat kepribadian kita atau malah mengapresiasi atau berterima kasih dengan postingan. Dari hal tersebut kita dapat melihat bahwa respon pengguna media sosial terhadap postingan-postingan kita itu sangat beragam. Ada yang menanggapi dengan positif atau menanggapi dengan negatif. Oleh sebab itu yang terpenting dalam bermedia sosial yaitu postingan. Ketika kita saat memposting sesuatu, kita harus meneliti dahulu apa yang kita posting, apakah postingan tersebut merugikan orang lain ataupun merugikan kita sendiri. Oleh sebab itu, maka saya mengajak semuanya bermedia sosial dengan bijak, dengan cerdas, agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak dapat terjadi, dengan meneliti postingan-postingan, dengan mengakses sesuatu yang terdapat sumber yang jelas dan mendapatkan informasi-informasi yang valid, agar tidak ada hal-hal yang dapat merugikan kita sendiri maupun orang lain. Demikian penjelasan dari saya mengenai kaidah-kaidah sosial dalam bermedia sosial. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.